Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak tatanan sosial yang selama ini dihidupi oleh banyak orang. Kebiasaan berkumpul sebagai wujud sosialisasi sekarang dilihat sebagai ancaman bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. Tata ibadat dalam gereja juga berubah. Jumlah umat yang hadir harus dikurangi, lengkap dengan kewajiban mencuci tangan dan menjaga jarak satu dari yang lainnya. Sejalan dengan itu, aneka kegiatan rohania online bertumbuh subur. Misa online, katekese online, kursus kitab suci online, hingga adorasi online, seperti yang diselenggarakan oleh Pusat Spiritualitas Surabaya ini. Walaupun pandemi COVID-19 dilihat sebagai faktor utama penyebab semua ini, sesungguhnya apa yang diupayakan sekarang ini tidak lebih dari langkah kreatif memanfaatkan rupa-rupa kemungkinan yang dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat untuk satu tujuan, yakni mewartakan kerajaan Allah. Memanfaatkan aneka karunia untuk mewartakan kerajaan Allah menjadi tema permenungan kita pada refleksi di episode ke-167 ini. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 1 sampai 11. Tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan kurnia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan kuasa untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, Paulus merupakan mutiara berharga di dalam karunia yang beraneka macam, tetapi hanya ada satu roh. Ia tidak pernah hidup bersama Yesus, maka panggilannya menjadi rasul juga terbilang unik. Ia ditangkap Tuhan ketika menjadi penganiaya yang kemudian didadar oleh Tuhan sendiri sehingga bertobat dari dosa dan menjadi pelayan Tuhan. Ia tidak menerima pengajaran langsung dari Yesus seperti para rasul yang lain, melainkan dari Roh Kudus. Ia memiliki konteks hidup yang berbeda karena tidak berasal dari seputar Danau Genesaret di Galilea, melainkan dari komunitas Yahudi diaspora di Tarsus. Ia berpendidikan gaya Yunani yang kuat dipengaruhi filsafat dan ditempa dalam iman yang ortodoks di sekolah Rabi Gamaliel di Yerusalem. Dengan kompleks pribadi yang demikian, Paulus pantas ditempatkan Tuhan sebagai jembatan penghubung
yang berakar kuat pada tradisi iman Yahudi, tetapi dengan keterbukaan intelektual seorang Yunani, dengan iman yang kuat bahkan fanatik, yang diimbangi oleh rasionalitas yang logis dan sistematis. Perpaduan antara tradisi wahyu ilahi dan ilmu pengetahuan, atau antara iman dan rasio, membuat Paulus menjadi tokoh penyeimbang para rasul yang lain. Rasul-rasul lain memiliki kelebihan dalam pengenalan akan pribadi Yesus, tetapi Paulus memiliki pengenalan Yesus dalam proses mistik yang membuat imannya justru menjadi lebih kaya. Ternyata Paulus seorang murid yang handal. Pengetahuannya yang luas tentang tradisi perjanjian lama menjadi latar belakang yang kuat bagi pewartaannya tentang Yesus Kristus. Jembatannya ialah keahlian dalam tradisi filsafat Yunani yang membuat ia sanggup menerjemahkan dalil-dalil iman yang ditata dalam konteks Yahudi ke dalam tradisi masyarakat Yunani sehingga dapat diterima. Kontekstualisasi iman dalam tradisi lokal ini melahirkan proses inkulturasi yang efektif mengubah pola hidup orang-orang yang dilayaninya dan menghantar mereka menjadi murid-murid Kristus. Saudara, kita hidup di tengah konteks penghayatan iman dan pastoral yang sedang mengalami perubahan wajah secara menyolok. Ada perubahan mentalitas yang sedang terjadi di tengah kita. Misalnya, ada orang yang mendapat kesempatan menghadiri misa kudus di gereja agar menerima komunio, walaupun dengan pengetatan-pengetatan menurut protokol kesehatan, tetapi memilih untuk tinggal di rumah karena ada ekaristi online. Bagi mereka, komunio rohania itu sudah cukup. Ada katekese persiapan para katekumen dijalankan secara online yang terpaksa dilakukan walaupun kurang efektif. Ada doa daring melalui media-media pertemuan virtual. Bahkan adorasi ini diselenggarakan secara elektronik yang pasti mengurangi keintiman pribadi dengan Tuhan dalam doa hening. Pada satu sisi, kita sesungguhnya sedang berupaya menjembatani problem konkret yang kita hadapi dengan memanfaatkan karunia Tuhan dalam bidang teknologi. Pada sisi lain, kita perlu menyadari proses penggerusan nilai-nilai iman. Maka kita pun perlu kreatif menemukan karunia-karunia roh yang lain yang bisa menjadi medium pengingat pentingnya memelihara kualitas iman. Salah satu karunia itu adalah sel-sel kecil komunitas Kristiani, terutama keluarga-keluarga, tempat di mana interaksi manusiawi dalam semua aspeknya, baik fisik maupun spiritual, dapat terus dipelihara dan terwujud secara maksimal. Peliharalah kerohanian keluarga dengan doa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika ada peluang, sempatkan diri untuk menerima sakramen Maha Kudus dengan segala ketaatan pada protokol kesehatan. Peliharalah kerendahan hati dan jaga semangat tobat agar dosa tidak terus merusak tatanan iman. Saling melayani dengan penuh ketulusan sebagai pelatihan melayani sesama di luar ambang batas keluarga. Tanamkanlah kerinduan untuk bersekutu dengan sesama dalam doa, sebagai wujud perintah Tuhan sendiri, yakni di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di sana Tuhan berada. Dalam keadaan yang masih belum menentu ini, kita mesti jeli memanfaatkan karunia roh yang diberikan kepada kita. Akan tetapi, jangan membiarkan diri terlena dalam penyederhanaan-penyederhanaan pastoral yang dilakukan, lalu lalai menanamkan tatanan utama yang telah memberi nafas kepada umat Allah selama berabad-abad. Dalam semangat inilah saya memberi sumbangan saya bagi para adorator sekalian melalui refleksi-refleksi virtual ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi renungan selama hampir setahun ini.
Semoga ada benih iman yang bertumbuh dan berkembang untuk menghasilkan buah-buah keselamatan yang membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati selalu. Tuhan Yesus Kristus, segarkanlah ingatan kami dengan pengetahuan akan firman-Mu. Teguhkanlah iman kami dengan santapan-santapan sabda dan sakramen. Kuatkanlah pengharapan kami oleh kerinduan akan keselamatan, dan kobarkanlah semangat kami untuk tetap bertekad melayani Engkau. Kiranya persembahan kecil kami berkenan di hati-Mu, dan menjadi penunjang bangunan iman yang merangkum semua umat-Mu, yang setia bersiarah menuju Engkau. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.